Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rafli di Ngasik. Kali ini gue akan ngebawa sebuah fakta-fakta menarik dari sebuah daerah yang cukup tertinggal dari peradaban manusia modern zaman sekarang ya. Itu adalah titik dimana tempat semua satelit luar angkasa yang dijatuhkan ke titik itu. Karena apa? Karena di titik itu tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada apapun di sana kecuali rongsokan dari satelit-satelit yang sudah tidak bisa dipakai. Oke, langsung aja ke poin pertama. Di poin pertama ini adalah poin Nemo. Yes, poin Nemo. Namanya sedikit tidak familiar ya, tapi gue akan coba jelasin secara simpel aja ya. Secara resmi dikenal sebagai Oceanic Pole of Inaccessibility. Ada suatu wilayah perairan misterius yang ada di Samudra Pasifik Selatan yang dikenal oleh para ahli kelautan dan astronot disebut sebagai Poin Nemo. Banyak menganggap Poin Nemo adalah sebuah pulau, tapi koordinat aslinya sebenarnya akan membawamu sejauh mungkin dari daratan kering yang ada di bumi sekarang ini. Koordinat yang tepat dari Poin Nemo ini baru ditemukan pada awal 90-an, meskipun lokasi umumnya telah dikenal 1970-an, dan versi fiksi dari daerah tersebut telah muncul dalam beberapa karya literatur pada awal abad ke-16. Poin Nemo dikabarkan dan dalam beberapa kasus terbukti menjadi tempat pembuangan terakhir bagi semua benda, mulai dari sampah luar angkasa hingga monster laut yang mungkin saja ada. Emang apa aja sih yang ada di sana? Oke. Langsung aja ke poin pertama. Poin Nemo ini berjarak lebih dari 1.600 km dari daratan kering manapun yang ada di dunia ini. Well, menarik sih. Dilansir dari BBC, daratan terdekat dari Poin Nemo adalah Pulau The Sea, dan Pulau Motu Nui, dan Pulau Mahir yang sudah dianggap sebagai destinasi terpencil yang ada di bumi ini. Dusi dan Moto Nui masing-masing adalah bagian dari rantai Pitcairn atau Pulau Paskah. Sementara Pulau Mahir berada di lepas pantai Antartika. Masing-masing daratan ini setidaknya berjarak 1.600 dari Poin Nemo yang membuatnya praktis tidak bisa diakses oleh kehidupan manusia manapun. Anehnya, jaraknya yang teramat jauh ini dari peradaban kita ini yang menjadikan Poin Nemo menjadi sangat berharga bagi planet kita ini. Poin kedua, saking jauhnya Poin Nemo, terkadang manusia yang paling dekat di situ adalah astronot yang kebetulan sedang berada di orbit, atau simpelnya mereka ada di angkasa. Wow, saking terpencilnya nih. Banyak beberapa hitungan matematika dasar akan mengungkap bahwa kadang ada astronot yang lebih dekat dari Poin Nemo daripada manusia manapun yang ada di muka bumi ini. Ini karena stasiun luar angkasa internasional mengorbit bumi pada jarak sekitar 415 km, sedangkan daratan yang dihuni terdekat Poin Nemo berjarak sekitar 2.600 km lah. Badan-badan antariksa cukup akrab dengan daerah tersebut, bahkan menamainya sebagai South Pacific Ocean Uninhabited Area. Menurut Smil, kalian baca sendiri aja lah. Poin Nemo telah berfungsi sebagai bentuk penyimpanan tidak resmi untuk benda-benda antariksa di seluruh dunia selama 40 tahun terakhir, meskipun tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa ke sana sendirian. Yes. Di antara semua manusia yang ada di bumi ini nggak ada yang bisa sampai ke sana hanya dengan bermodalkan kapal atau pesawat yang benar-benar bisa menginjakan kakinya di sana. Ini jauh lebih ekstrim sih daripada bulan, karena ya logikanya ya bulan itu kan lebih ekstrim daripada Poin Nemo ini kan. Tapi kenyataannya Poin Nemo jauh lebih ekstrim daripada bulan. Oke, fakta ketiga. Titik ini dikenal sebagai daerah pemakaman untuk pesawat luar angkasa yang sudah tidak bisa berfungsi kembali. Sejak awal 1970-an, sejumlah program luar angkasa yang telah menggunakan daerah ini untuk membuang sampah ruang angkasa dan peralatan yang sudah ketinggalan zaman. Well, program-program ini menggunakan sistem untuk membawa satelit dan kapal luar angkasa tua keluar dari orbit sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi daerah yang berpenduduk padat seperti Surabaya, Jakarta, New York, Washington DC, London, kota-kota besar lainnya lah. Poin Nemo dipilih sebagai tempat teraman untuk mendapatkan pesawat ruang angkasa tua karena itu adalah titik terjauh dari peradaban manusia. Pesawat ruang angkasa ditarik dari orbit dan mulai turun dengan begitu cepat hingga memasuki kembali atmosfer bumi ini biasanya akan
mendarat di Poin Nemo ini. Peralatan biasanya memanas hingga ribuan derajat sebelum akhirnya berkeping-keping mendarat kembali ke Poin Nemo ini. Well, di sini unik sih. Kalau setiap peralatan ruang angkasa itu jatuhnya ke Poin Nemo, coba ada berapa banyak pesawat luar angkasa yang sudah mendarat di sana? Coba deh kalian komen di kolom komen, mungkin kalian punya hitungan pastinya atau gimana? Ya silahkan komen aja. Gua tunggu. Oke, fakta keempat. Lokasi ini diresmikan titiknya pada tahun 1992 menggunakan perangkat lunak oleh astaga. Ini siapa yang sih nama? Ini aja kalian baca sendiri. Ya itulah. Area sekarang kita kenal sebagai Poin Nemo ini sebenarnya digunakan oleh pasukan antariksa internasional sejak tahun 1970-an. Akan tetapi tidak ada yang mampu melacak koordinat yang tepat hingga pada tahun 1992. Seorang insinyur survei bernama, kalian baca sendiri, berhasil menemukan titik pasti Poin Nemo dan digunakan hingga kini. Luka telah menggambarkan Poin Nemo ini sebagai lokasi terdiri dari tiga titik sama sisi yang cukup unik dan tidak ada titik lain di permukaan bumi yang menggantikan salah satu dari itu. Ini orang hebat juga ya, bisa mendeteksi sebuah pulau terpencil dari peradaban manusia. Oke. Poin kelima. Pada tahun 1997, peneliti mendengar suara misterius di dekat Poin Nemo. Well, suara apa itu? Gue akan kasih cuplikannya, tapi ya dengan sedikit halusinasi biar nggak copyright. Oke, kalian sudah menonton videonya kan? Ketika teknologi modern dan sains mampu memberikan gambaran kuat tentang seperti apa Poin Nemo, tapi tidak ada satupun yang membuat imajinasi dan asumsi liar tentang suara ini. Well, jujur gue kaget sih denger ada suara kayak gini. Kalau menurut gue sih, ini adalah suara dari makhluk dari SCP namanya The Leviathan. Soalnya banyak teori yang mengarahkan kepada makhluk itu. Well, gue akan ngebahas makhluk ini di video berikutnya. Jadi kalian stay tune aja untuk mendapatkan sebuah teori lagi seperti ini tentang The Leviathan, makhluk terbesar di muka bumi yang besarnya konon itu katanya melebihi sebuah benua. Dan sekarang berada di Samudra Pasifik, tempat yang sama dengan Poin Nemo. Menarik kan? Silakan deh tunggu dulu. Oke, poin ke-6. Setting tempat H.P. Lovecraft, The Call of Cthulhu, apa ini baca sendiri aja lah. Sangat mirip dengan Poin Nemo. Well, ini lebih ke legenda sih. Kalian boleh percaya atau tidak, tapi ini ya mitos. Coba gue bacakan dulu aja ya. Penulis fiksi ilmiah terkenal H.P. Lovecraft menulis tentang lokasi fiksi yang memiliki kesamaan menakutkan dengan Poin Nemo ini. Dalam cerpen tersebut, yang terbit pada tahun 1926, berjudul The Call of Cthulhu, baca sendiri aja lah, aku sulit ngomongnya. Lovecraft menggambarkan sebuah kota yang hilang bernama Riyeh, tempat monster berwajah tentakel yang dikenal sebagai Cthulhu terperangkap dalam tidur yang abadi. Menurut legenda, kebangkitannya itu bisa mengakibatkan sebuah kiamat loh. Lovecraft menetapkan koordinat Riyeh pada 40 derajat. Ya, kalian baca sendiri aja lah, ngapain gue bacain, takut jangan salah. Ya itulah, ya pada di titik itulah tempat koordinat Riyeh yang tertulis di dalam karangannya ini ya. Dimana di titik ini itu sama dengan titik yang orang yang sebelum menemukan Poin Nemo ini adalah, ya sama, ini poinnya itu sama. Oke, poin ke-7. Titik ini dinamai Poin Nemo yang berarti no one. Oke, gue bacain dulu ya. Pada tahun 1870, 100 tahun sebelum Poin Nemo menjadi pemakaman luar angkasa, Jules Verne menerbitkan novelnya 20,000 Leagues Under the Sea. Buku ini membahas petualangan Kapten Nemo, seorang lelaki yang kehilangan segalanya menjelajahi samudera dengan kapal selam berharganya steampunk bernama Nautilus. Ekspedisi laut dalam yang dilakukan Kapten Nemo membawanya ke tempat-tempat unik nih yang ada di dunia, termasuk Antartika dan kota Atlantis yang hilang. Dia bahkan mencapai apa yang digambarkan Verne sebagai titik terluar samudra. Jadi sudah pantasnya begitu titik ini secara resmi ditemukan tahun 1992. Ia dinamai sesuai dengan kapten yang menemukan ini. Well, kalau menurut gue sih ini Poin Nemo ini adalah
sebuah titik yang benar-benar cukup misterius, karena ya kalau di sebuah legenda ini ada orang yang sudah berhasil ke sana, tapi untuk manusia modern zaman sekarang ini sulit untuk menemukan poin ini. Bukan sulit sih, tapi lebih tepatnya ke orang yang belum pernah menjajah ke tempat ini. Ya mungkin di masa depan ya ada orang yang bisa menemukan teleportasi atau gimana ya, who knows, bisa ke sana ya, kita lihat aja nanti. But untuk sekarang kita cukup mengiyakan aja yang ada di sini ya. Untuk sekarang videonya kali ini aja ya, gua nggak bisa ngasih video lebih lama-lama lagi karena gua sendirian, nggak ada partnernya, karena partner gue lagi ada halangan. Jadi ya untuk video kali ini gua yang mimpin, so see you in the next video, bye.